Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Akbar dari Prodi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Baik, yang pertama yaitu ada bab 4, yaitu kompetensi dan human capital. Nah, kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan baik dan efektif. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian kompetensi. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari berbagai sumber. Nah, ini memiliki 4 poin, yaitu ada sifat, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik kompetensi. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan, 4 poin yang ada di pengertian kompetensi. Nah, yang pertama yaitu ada motivasi, yaitu keinginan apa yang mendorong untuk berperilaku. Misalnya, motif berprestasi akan membuat individu secara terus-menerus menantang diri sendiri untuk selalu menjadi lebih baik, bertanggung jawab atas kerjaannya, dan menggunakan umpan balik. Dan yang kedua ada sifat, yaitu reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Lalu yang ketiga ada pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada keterampilan, yaitu kemajuan melakukan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Lalu yang kelima, yang terakhir ada konsep diri, yaitu sikap, self-image, misal self-confidence atau kepercayaan diri. Lalu slide selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kompetensi. Nah, berdasarkan kriteria untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan yaitu ada 2 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu adalah threshold competence. Ini adalah karakteristik utama pengetahuan atau keahlian dasar. Misalnya, untuk tenaga penjual adalah pengetahuan tentang produk. Lalu, kategori yang kedua ada differentiating competence, yaitu faktor-faktor yang membedakan kinerja tinggi dan rendah. Misalnya, yang memiliki orientasi motivasi biasanya memperhatikan penetapan sasaran yang melebihi apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Lalu slide selanjutnya yaitu ada 6 kompetensi kinerja tinggi. Yang pertama ada kompetensi berprestasi dan tindakan. Yang kedua ada kompetensi melayani. Yang ketiga ada kompetensi memimpin. Lalu yang keempat ada kompetensi mengelola. Yang kelima ada kompetensi berpikir. Dan yang terakhir ada kompetensi berkepribadian yang. Nah, lalu slide yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini memiliki 2 kesimpulan, yaitu yang pertama ada kompetensial intelektual, yaitu kemampuan dan kemauan berkaitan dengan pemecahan masalah yang bersifat rasional dan strategik. Lalu kesimpulan yang kedua ada kompetensi emosional, yaitu kemampuan belajar berdasarkan kecerdasan emosional, berdasarkan self-awareness, motivasi, mengatur diri, empati, kemahiran dalam berhubungan. Baik, itulah rangkuman dari bab 4 yaitu kompetensi human capital. Nah, selanjutnya
bab 5, yaitu model strategi pengembangan strategi sumber daya manusia. Slide selanjutnya yaitu beberapa model strategi pengembangan sumber daya manusia. Yaitu yang pertama ada model manajemen multibudaya, yang kedua model learning organization, yang ketiga model benchmarking, yang ketiga model Gemba Kaizen, dan lain-lainnya. Baik, slide selanjutnya adalah yaitu model manajemen multimodaya. Multimodaya ini adalah adanya cipta, rasa, karsa atau karya seseorang atau kelompok, bangsa, dan organisasi. Lalu adanya tersirat keberagaman nilai individu atau kelompok dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Lalu bekerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri agar saling mengenal dan saling menghargai, yaitu mengartikan simbiosis mutualisme. Ini penting atau sangat penting dalam berkomunikasi. Lalu slide selanjutnya yaitu adalah model running organization. Nah, ini memiliki 5 poin penting, yaitu yang pertama ada personal mastery. Ini adalah kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi, tidak hanya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, tetapi juga termasuk bagaimana membawa pengetahuan kepada organisasi dan menggunakan kreativitas agar individu atau organisasi mendengar, mengetahui, melakukan perubahan pada lingkungan. Lalu poin yang kedua ada mental model, yaitu refleksi dari peningkatan pengetahuan yang memperjelas gambaran pemikirannya yang ditunjukkan dan menjadi pengetahuan eksplisit, dan bagaimana actions dan decisions digunakan untuk dapat membaca realitas sosial, menyampaikan gagasan, dan terbuka akan pemikiran orang lain. Lalu poin yang ketiga ada shared vision, yaitu menyediakan basis untuk berpikir secara umum guna membuat komitmen kelompok untuk mencapai image bersama di masa depan. Bergerak bersama searah menuju tujuan dan agar terhindar dari pembangkang. Lalu poin yang keempat ada team learning. Ini adalah metode untuk mengharmonisasikan kekuatan individu untuk mengarah pada suatu visi bersama. Transformasi konversional ini disertai keterampilan berpikir kolektif, lalu dapat mengembangkan pola-pola interaksi yang dialogis, saling memahami pemikiran anggota organisasi. Lalu yang terakhir yaitu adalah poin kelima, yaitu system thinking. Ini adalah cara berpikir bahwa semua hal yang bekerja dalam satu sistem secara holistik, memahami pola-pola interaksi dan interrelasi individu dalam suatu sistem organisasi, agar dapat melihat bagaimana sistem berubah ke arah yang lebih efektif. Lalu slide selanjutnya yaitu ada model benchmarking. Lalu di sini ada beberapa penjelasan dari model benchmarking, yaitu yang pertama, tujuan utama benchmarking ini untuk menemukan kunci rahasia sukses, mengadaptasi, memperbaiki, dan menerapkan pada organisasi. Lalu yang kedua,
benchmarking bersifat legal. Terkait dalam etika benchmarking, diatur International Benchmarking Clearing House atau bisa disingkat IBC. Lalu yang ketiga, perlu persiapan fisik dan mental karena proses panjang dan berat agar produk yang dihasilkan memiliki keunggulan yang kompetitif. Lalu slide selanjutnya ada model Gemba Kaizen. Berikut ada beberapa penjelasan dari model Gemba Kaizen ini. Model dari teori Z diterapkan berhasil di Jepang dan menyebar luas ke negara lain, dianggap sebagai konsep manajemen sumber daya manusia yang utuh. Lalu yang kedua, Gemba berarti tempat yang sebenarnya, tempat di mana kejadian terjadi atau di mana produk atau jasa dibuat. Oleh karena itu, Gemba terdapat di mana-mana. Lalu yang terakhir, filosofi Kaizen, yaitu mengatakan bahwa cara hidup kita harus berfokus pada perbaikan terus-menerus, kecil dan bertahap dan berguna. Baik, itulah penjelasan dari materi model strategi pengembangan strategi sumber daya manusia. Baik, selanjutnya bab 6, yaitu yang bertemakan analisis dan desain jabatan. Nah, slide selanjutnya. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Lalu slide selanjutnya ada job description. Job description is a list of a job's duties, responsibilities, reporting, relationship, working conditions, and supervisory responsibilities, one product of a job analysis. Nah, job desk kegiatan ini terdiri dari yang pertama ada daftar pekerjaan, yang kedua tugas-tugas, yang ketiga hubungan pelaporan, yang keempat kondisi pekerjaan, dan yang terakhir tanggung jawab. Lalu job description yang lebih lengkapnya adalah yang pertama ada nama jabatan, yang kedua departemen, yang ketiga ada lokasi tempat kerja, yang keempat fungsi, yang kelima tugas-tugas, yang keenam wewenang, yang ketujuh adalah tanggung jawab, dan lain-lainnya. Lalu slide selanjutnya yaitu ada specification. Ini adalah spesifikasi pekerjaan, merupakan suatu penjelasan tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, ciri dan karakteristik lain yang penting bagi efektivitas kinerja dari suatu pekerjaan. Lalu job spec adalah spesifikasi pekerjaan yang membuat persyaratan tentang pengetahuan, kemampuan, pendidikan, keterampilan, kepribadian, pengalaman kerja, persyaratan fisik, persyaratan mental, kondisi pekerjaan, perilaku karyawan, kesehatan, pendidikan, usia, pengalaman, jenis kelamin, asal-usul, suku atau ras, status, domisili, IPK atau nilai, dan yang terakhir tidak ada cacat hukum. Lalu slide selanjutnya ada job performance standard. Ini mencakup yaitu standar dan target. Ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai dalam bentuk kuantitas
kilogram, ton, unit, liter, atau rupiah, atau dalam bentuk waktu dicapai dalam menit, jam, hari, waktu, minggu, atau bulan, atau tahunan juga, maupun kualitas yang layanan atau kualitas produk. Lalu slide selanjutnya ada langkah-langkah analisis jabatan. Nah, ini memiliki memiliki 4 poin penting. Yang pertama, persiapkan tim yang akan menganalisis. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang perlu atau tidak dilakukan. Lalu yang ketiga, mempersiapkan metode pengumpulan data. Yang keempat, mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Lalu slide selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Untuk hasil analisis jabatan yang tepat ini, maka perlu dilakukan berdasarkan metode yang jelas. Yang pertama ada observasi, yaitu pengamatan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. Yang kedua, ada wawancara saat karyawan fresh dan senang agar menjawab jujur bisa dilakukan berulang bila perlu. Lalu yang ketiga, ada kuesioner, daftar pertanyaan bila sulit untuk wawancara atau perlu sebagai pembanding. Pertanyaan harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele. Yang keempat ada catatan aktual, harian, mingguan, atau bulanan, atau periode tertentu. Lalu yang kelima ada membandingkan job yang sama di perusahaan yang lain sebagai tambahan untuk pengambilan keputusan. Bisa membandingkan dengan literatur jabatan yang dilakukan perusahaan lain di negara lain. Lalu slide selanjutnya ada analisis beban kerja. Nah, ini memiliki 5 poin penting. Yang pertama, beban kerja merupakan beban yang diemban oleh suatu jabatan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Yang kedua, misalnya, bila suatu jabatan mengharuskan seseorang harus mampu mengerjakan 100 potong pakaian, maka harusnya ditetapkan orang yang mampu mengembangkan jabatan tersebut. Yang ketiga, bila pada praktiknya yang dikerjakan kurang dari 100, maka berarti beban kerja terlalu ringan. Sebaliknya, bila yang dilakukan lebih dari 100, maka berarti beban kerjanya berlebih. Lalu yang keempat, bagi yang kurang maka harus ditambah sesuai porsi yang ditetapkan. Yang terakhir, bila kelebihan beban kerja, maka harus ditambah tenaga kerja baru agar hasilnya berkualitas. Lalu slide yang terakhir yaitu penilaian jabatan job evaluation. Ini memiliki 3 poin penting, yaitu job evaluation adalah tahap akhir dari jobs analysis. Yang kedua, karena dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam analisis yang telah dilakukan. Lalu, yang ketiga, penilaian jabatan adalah prosedur sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dengan jabatan lainnya. Dalam satu organisasi, guna menyempurnakan bobot atau nilai
suatu jabatan. Nah, itulah penjelasan dari materi, analisis, dan desain jabatan. Baik, slide selanjutnya yaitu bab 7, perencanaan sumber daya manusia. Slide selanjutnya yaitu pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Menurut Sukler, tahun 1987, proses perencanaan sumber daya manusia meliputi yaitu yang pertama ada gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data. Meliputi mengumpulkan, menginvestigasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply dan demand, bisa dari data internal atau eksternal masa lalu, pengamatan masa kini, dan prediksi kebutuhan masa depan. Lalu yang kedua ada establishing human resource objective and policies. Penetapan kebijakan sumber daya manusia, merancang kebutuhan, jumlah dan kualifikasi pegawai yang handal atau kompeten untuk mendukung tercapainya sasaran corporate. Lalu yang ketiga ada human resource programming, yaitu penyusunan program pengadaan pegawai baru, rekrutmen, seleksi, induksi, orientasi, penempatan. Merancang kompensasi, program pemberdayaan, pengembangan, pemeliharaan, persiapan, passion, dan PHK. Lalu yang keempat ada human resource planning, control, and evaluation, yaitu mengevaluasi program yang berjalan ini menjadi feedback, revisi kebijakan, dan penyesuaian dan perencanaan selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada 8 proses, yaitu yang pertama menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas seberapa banyak dan kualifikasinya. Lalu yang kedua ada menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada. Menghitung posisi mulai dari direktur, manajer, atau supervisor. Lalu yang ketiga ada menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan, mana beban yang berlebih, mana beban yang kurang. Lalu yang keempat ada menganalisis rencana strategi perusahaan ke depan, jangka 1, 3, 5 tahun ke depan. Apakah investasi baru, buka cabang, atau menutup unit. Lalu yang kelima ada mendatusia tenaga kerja, identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun. Lalu yang keenam ada memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan karena kecelakaan atau permintaan diri sendiri. Lalu yang ketujuh ada memperkirakan pasar tenaga kerja, kuantitas maupun kualitas. Harus ketahui penawaran dan permintaan tenaga kerja lokal, nasional maupun internasional. Lalu yang ke-8 ada menyusun rencana aksi. Apa saja yang perlu dilakukan sekarang sesuai rencana yang telah disetujui. Nah, lalu slide berikutnya yaitu ada contoh menghitung perkiraan kebutuhan Necker. Nah, di sini ada PT Unit Corporation berdiri pada tahun 1972, lalu bergerak di industri makanan. Perusahaan memiliki 3 pabrik, 2 gudang, dan kantor pusat di Jakarta.
Nah, di kantor pusat terdiri dari 45 karyawan, pabrik pabrik fluid sekitar 210 karyawan. Lalu pabrik Cikarang 189 karyawan. Lalu pabrik Cikupa memiliki 304 karyawan. Lalu gudang peluit menampung 22 karyawan dan gudang Marunda terdapat 30 karyawan. Nah, lalu tahun depan diperkirakan jumlah karyawan pensiun sekitar 2% dari total karyawan. Nah, berikutnya data kecelakaan rata-rata setiap tahun yaitu 0,5% dari total karyawan. Lalu karyawan yang keluar sendiri 1,3% dan dikeluarkan berbagai sebab rata-rata 0,025% per tahun. Lalu rencana buka pabrik baru di Sidoarjo butuh 214 karyawan dan di Surabaya 24 orang. Nah, berapa perkiraan kebutuhan tenaga kerja sumber daya alam tahun depan? Mari kita bahas. Nah, slide selanjutnya yaitu saya akan membahas soal dari slide sebelumnya, yaitu perhitungan tadi. Yang pertama, jumlahkan pasien sebanyak 2% kali 800 orang, yaitu sama dengan 16 orang. Lalu, jumlah kecelakaan sebanyak 0,05% kali 800 orang, sama dengan 4 orang. Lalu, yang mengundurkan diri sebanyak 1,5% kali 800 orang, sama dengan 12 orang. Lalu, dikeluarkan sebanyak 0,025% kali 800 orang, sama dengan 2 orang. Lalu yang kelima, buka pabrik baru ada 214 orang. Lalu buka gudang baru ada 27 orang. Nah, jadi jumlah total kebutuhan tenaga kerja sumber daya manusia yaitu 275 orang. Baik, itulah penjelasan semua tugas rangkuman saya mata kuliah manajemen sumber daya manusia pariwisata. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.